semua tetap dalam perlindungan Tuhan, amin. Amin. Meskipun di luar sana COVID masih menyebar di mana-mana, tapi kita percaya perlindungan dan penyertaan Tuhan selalu ada bersama dengan setiap kita, amin. Amin. Haleluya. Saya mau ngajak kita sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, sebelum kita mau menyembah, memuliakan nama Tuhan, kita semua masuk ke dalam doa terlebih dahulu. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih kebaikan-Mu Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan pada hari ini Tuhan. Bagaimana kami bisa beribadah, biarlah Tuhan Kau lawat ibadah kami dari awal hingga akhir Tuhan. Biarlah segala pujian, segala firman Tuhan memberkati kami semua. Kami serahkan ibadah di dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yes, amin. Sedang jemaat itu bangkit berdiri, mari kita puji nama Tuhan. Yes. Kita tahu bagaimana Tuhan hebat dalam setiap hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita katakan betapa hebat Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari kita katakan dari awal amin. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Katakan betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Mari kita katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Yes. Haleluya. Saya dan jemaat, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Karena kita tahu walaupun keadaan seperti ini, Tuhan selalu memelihara hidup kita. Amin, amin. Kita tahu bahwa Tuhan akan menyediakan jalan keluar bagi semua permasalahan Yes. kita. Amin. Haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Mari kita katakan dari awal lagi,
bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Amin. Mari kita katakan pujian ini dari awal. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Haleluya. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik bagiku. Dia baik Tuhan. Tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Oh Yesus, Kau pelihara setiap hidup kami Tuhan. Hati kami tertuju padamu Yesus. Haleluya. Kau membawa setiap kami lewati cobaan. Kami menyembahmu Tuhan, kami sanjung Tuhan, tinggikan dirimu Yesus. Haleluya, ku puji. Haleluya, ku sembah. Tinggikan namamu, kami sama dengan segala pujian hormat bagi kemuliaan namamu. Kau Raja penolong menembus setiap hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, nama yang penuh dan kuasa, nama yang menolong hidup kami, menebus hidup kami Tuhan. Haleluya, Yesus, 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 mulia namamu Tuhan, mulia namamu Yesus. Kami sanjung tinggi Tuhan, nama yang indah, nama yang mulia, nama yang penuh kuasa Yesus. Hanya di dalam nama Yesus, hanya di dalam nama Yesus. Oh Yesus, segala hormat pujian bagi kemuliaan namamu Tuhan. Kami mau nyatakan Tuhan Yesus, sungguh indah karyamu dalam hidup kami Bapa. Amin, amin. Kemanapun kami pergi Tuhan Yesus, yes,
tidak akan bisa menjauh daripada kasih-Mu Tuhan. Karena kami tahu kasih-Mu selalu ada bersama dengan setiap kami. Amin, amin. Kasih-Mu yang selalu ada di dalam hati kami, Yes, Tuhan Yesus. Tuhan. Harabatashi kadabatashi kadahararashi. Haleluya. Haleluya. Kami sembah puji nama-Mu Tuhan. Lewat lagu ini kami percaya Tuhan Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Haleluya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya. Mari saya dengar pujian ini dari kedalaman hati kita. Kita mau suruhkan pujian ini sama-sama. Kita nyatakan kepada Tuhan, manakah kami dapat pergi Tuhan, menjauhi Roh-Mu Tuhan. Oh Yesus, Yesus. Oh Yesus, Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian kami Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah Tuhan. Sungguh indah, sungguh indah Tuhan Yesus, ketika kami membayangkan karya-Mu di dalam hidup kami Tuhan Yesus.
Hari ini adalah hari yang terbaik Kau berikan pada setiap kami Tuhan. Kami boleh menyembah, kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kau lihat, Kau tilik setiap hati kami masing-masing saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan menyentuh hati kami. Tuhan ada bersama memegang setiap tangan kami Tuhan. Dan saat indah ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bila firman-Mu yang boleh menolong hidup kami, menuntun hidup kami Tuhan Yesus menuju jalan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Berkati firman-Mu Tuhan Yesus, bila semuanya boleh menjadi kekuatan dan rema dalam hidup kami secara pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur buat hari ini, di hari Minggu yang luar biasa, di minggu pertama bulan Maret ini. Kalau kita ada sampai detik ini Bapak Ibu, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama siapkan hati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Kalau Tuhan sertai kami di bulan Februari yang lalu, Tuhan bawa kami masuk di bulan Maret ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami bangga punya Allah yang dahsyat dan luar biasa, yang senantiasa memperhatikan hidup kami, menolong hidup kami, memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, berfirman bagi kami semuanya. Siapapun umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, hamba doa biar hidup mereka, kehidupan mereka, rumah tangga mereka, pribadi mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bersyukur buat anugerah Tuhan di minggu pertama ini. Dan saya ingatkan bagi semua jemaat GBI Gregorio dan Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah ini, nanti setelah saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Every Madeus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Hari ini saya akan memberikan tema aman dan tenang di dalam Tuhan. Aman dan tenang di dalam Tuhan. Inilah tema yang saya berikan di minggu pertama di bulan Maret ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Yuk kita buka kebenaran firman Tuhan, Mazmur 62 ayat 1-3, dan nanti dilanjutkan dengan Mazmur 91 ayat 14-15. Kita baca lebih dahulu Mazmur 62 ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Mari Bapak Ibu buka Alkitab masing-masing. Apakah Alkitab yang dari Lembaga Alkitab Indonesia, apakah lewat HP Bapak Ibu masing-masing ya. Mari kita baca bersama-sama. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud, ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, Mazmur 91 ayat 14-15 dikatakan apa? Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ayat 15-nya, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan di dalam kehidupan kita bagi saya dan Bapak Ibu yang percaya kepada Tuhan. Karena saya yakin dan percaya Daud tidak bermain-main ketika dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Dia serius. Dia mau berkata kepada saya dan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ayat yang kedua dikatakan, hanya dekat Allah saja dia tenang, daripada Tuhanlah keselamatan yang diperolehnya. Hanya dialah katanya gunung batunya, gunung batu Daud dan keselamatannya, kota bentengnya, sehingga ia tidak akan goyah. Ini yang dihadapi, ini yang dialami oleh Daud ketika dia menuliskan kebenaran firman Tuhan ini. Bahkan Mazmur 91 ayat 14 dan 15 dikatakan, sungguh kalau hati saya dengan Bapak Ibu melekat kepada Tuhan, maka dikatakan apa? Tuhan akan meluputkan saya dan Bapak Ibu dari segala mara bahaya. Tuhan akan membentengi kita Bapak Ibu dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan. Sebab apa dikatakan? Kalau saya dengan Bapak Ibu mengenal Tuhan dengan baik, maka anugerah Tuhan, keselamatan Tuhan, pertolongan Tuhan akan menjadi bagian hidup saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, dikatakan bila saya dengan Bapak Ibu berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai saya dan Bapak Ibu dalam kesesakan apapun yang kesesakan yang sedang kita hadapi, kita alami saat ini. Jika kita sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Bahkan Tuhan akan mengangkat kita ke level yang lebih tinggi lagi. Katakan amin Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, siapapun kita sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan maupun orang yang tidak percaya, saya katakan
pasti membutuhkan yang namanya ketenangan di dalam menjalankan kehidupannya di dunia ini. Karena apa Bapak Ibu? Karena tanpa ketenangan tidak mungkin Bapak Ibu, saya dengan Bapak Ibu bisa menjalankan kehidupan kita dengan baik. Tanpa ada ketenangan atau tanpa ada rasa aman, tidak mungkin kita bisa mengerjakan pekerjaan kita dengan baik. Tidak mungkin Bapak Ibu yang berbisnis dengan baik, atau Bapak Ibu yang mengerjakan sesuatu tanpa ada ketenangan dan kenyamanan. Tidak mungkin Bapak Ibu bisa bekerja dengan baik. Dan tanpa ketenangan pun Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, saya dengan Bapak Ibu pun tidak akan bisa berdoa atau beribadah kepada Tuhan dengan baik juga. Dan banyak hal di dunia saat ini Bapak Ibu yang bisa membuat kita tidak bisa menikmati ketenangan. Bapak Ibu bisa lihat saat ini Bapak Ibu, di mana-mana lewat sosial media, di televisi, berita-berita di mana-mana Bapak Ibu, ada saja yang membuat orang tidak bisa tenang. Ketika kita berjalan di dalam kegelapan, kadang-kadang kita tanpa tahu ada aja niat-niat orang jahat untuk mengganggu kita. Lihat Bapak Ibu, rampok di mana-mana, ada begal di mana-mana. Bahkan sekarang ini Bapak Ibu, orang tega untuk merampas HP anak-anak di pinggir jalan. Itu lihat Bapak Ibu, anak kecil pun tidak lagi ada dalam ketenangan ketika dia berjalan di depan rumahnya. Padahal itu di sekeliling lingkungan dia Bapak Ibu. Tapi itulah yang kita hadapi di dunia yang sedang kita jalani saat ini Bapak Ibu. Dan kita juga sedang berpacu dengan yang namanya waktu. Namun lewat kebenaran firman Tuhan saat ini Bapak Ibu, pemazmur Daud mau berkata kepada saya dan saudara yang kasih Tuhan Bapak Ibu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, meskipun banyak tantangan yang kita hadapi. Saya minggu lalu berkhotbah tentang masa-masa sukar di akhir zaman. Memang betul Bapak Ibu, saat ini tantangan demi tantangan banyak kita hadapi. Masalah di akhir zaman ini akan banyak kita tantangi. Tetapi Daud sekali lagi, Daud lewat kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 62. Bapak Ibu baca nanti dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Di situ banyak dia mengalami pertolongan Tuhan ketika dia ada dalam persoalan-persoalan yang menurut pribadi dia, secara dagingnya, secara kemanusiaan dia tidak mungkin dia bisa tertolong. Tetapi karena anugerah Tuhan, dia bisa tetap ada dalam ketenangan dan kenyamanan karena dia percaya siapa Tuhan yang dia sembah. Katakan amin Bapak Ibu. Dan saya yakin dan percaya kalau kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, apapun yang terjadi saat ini Bapak Ibu, pasti membuat kita tetap tenang dan aman di dalam mengikut Tuhan. Hal itulah yang membuat dirinya Daud. Hal itulah membuat diri Daud percaya penuh kepada Tuhan bahwa hidup yang dia jalani selalu akan berjalan dengan kebaikan-kebaikan Tuhan karena dia sungguh percaya akan pertolongan Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Walaupun situasi di sekitar Daud pada waktu itu Bapak Ibu tidak baik, atau walaupun saat ini keadaan atau kondisi di hadapan yang sedang kita hadapi saat ini tidak baik, yang membuat kita tidak bisa tenang Bapak Ibu, mungkin saja Bapak Ibu karena kondisi keuangan kita sedang merosot hari-hari ini, mungkin saja karena ekonomi sekarang ini sedang tidak baik, atau kita masih belum bisa melakukan aktivitas kita dengan baik. Belum lagi kita masih diperhadapkan dengan COVID-19 yang masih belum selesai sampai saat ini Bapak Ibu. Belum lagi COVID-19 selesai ini, bahkan dikatakan Bapak Ibu sudah ada varian baru lagi yang muncul yang lebih mengerikan lagi. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita mengikuti semuanya itu dan kita tidak mempercayakan hidup kita sungguh-sungguh pada Tuhan, maka iblis akan ambil bagian, akan membuat hidup saya dan Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan akan semakin terpuruk, akan ada dalam ketakutan, kekhawatiran, bahkan masuk dalam depresi tingkat tinggi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Tetapi kita bersyukur Bapak Ibu bahwa firman Tuhan hari ini menjamin hidup saya dan Bapak Ibu ada dalam ketenangan. Pemazmur mau berkata kepada saya dan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan bahwa kita masih punya Allah yang sanggup mengendalikan situasi yang terjadi di dunia ini Bapak Ibu. Lihat Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang senantiasa dan siap memberikan kepada saya dan saudara yang kasih Tuhan jalan keluar dan atas setiap persoalan yang kita hadapi di dunia saat ini. Karena apa Bapak Ibu? Karena hanya di dalam Tuhanlah. Perhatikan baik-baik sekali lagi Bapak Ibu. Hanya di dalam Tuhan saja kita mendapat ketenangan di dalam menjalankan kehidupan kita ini Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu ingat, jangan pernah jauh dari Tuhan jika kita sedang berhadapan dengan masalah di saat sekarang ini. Lihat Mazmur 62 ayat 2 dikatakan apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Katakan amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang setuju dengan kebenaran firman Tuhan ini, katakan amin. Hanya dikatakan apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Mengapa kita mendapat ketenangan di dalam Allah Bapak Ibu?
catat yang pertama Bapak Ibu. Mengapa kita bisa mendapat ketenangan di dalam Allah? Karena yang pertama Bapak Ibu, yang pertama saya mencatat, karena Allah adalah sumber ketenangan kita. Tidak ada yang di dunia ini yang membuat kita bisa tenang Bapak Ibu selain daripada Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan saya dan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin. Lihat ayat 6 dan 7 dari Mazmur 62 dikatakan apa? Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Sekali lagi Daud dengan keyakinan yang penuh berkata bahwa hanya pada Allah saja kiranya dia tenang, sebab daripadanya harapannya. Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, siapapun di dunia saat ini, sekaya apapun dia, sehebat apapun dia, sepintar apapun dia Bapak Ibu, ketika berhadapan dengan yang namanya COVID-19, semuanya ada dalam ketakutan. Harta bendanya, kekayaannya tidak bisa menolong dia Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tidak pernah saya melihat dalam sejarah dunia baru kali ini Bapak Ibu, seluruh dunia memakai masker bersama-sama. Itu artinya apa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Itu semua kita ada, artinya masih ada dalam ketakutan. Tapi lihat, pemazmur berkata begini, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Harapan kita satu-satunya ketika kita ada dalam kegelisahan, ada persoalan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hanya ada di dalam Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Ayat 7 katakan, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pemazmur berkata, Allah itu bagaikan gunung batu dia yang senantiasa menjadi pelindung bagi dia dan keselamatan bagi hidupnya. Menjadi kota benteng, artinya sehebat apapun musuh yang menyerang dia yakin bahwa Allah jauh lebih hebat dari setiap persoalan yang dihadapi, dari setiap musuh yang akan menyerangnya. Lihat saudara yang kasih oleh Tuhan, sekali lagi pemazmur mau berkata hanya pada Allah saja dia mendapat ketenangan. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu, jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yuk kita jadikan Allah menjadi sumber ketenangan kita. Jangan jadikan hartamu Bapak Ibu menjadi sumber ketenanganmu. Sehebat apapun, sekaya apapun Bapak Ibu, hartamu itu tidak bisa menyelamatkanmu. Katakan amin. Hanya di dalam Yesus Kristus, saya dengan Bapak Ibu bisa mendapat ketenangan dan keselamatan daripada Tuhan. Hanya di dalam Allah saja Bapak Ibu, hanya Allah saja yang bisa kita andalkan dan kita harapkan untuk memberikan ketenangan hidup di dalam hidup kita di dunia saat sekarang ini. Katakan amin Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa ketenangan itu menjadi sumber kekuatan bagi kita agar kita tetap dapat bersuka cita dan menjalankan setiap kehidupan kita. Kita bisa menjalankan aktivitas kita. Karena apa Bapak Ibu? Jika kita tenang, maka kita akan dapat menjalankan tugas dan pekerjaan kita. Bapak Ibu yang berbisnis bisa melakukan tugas bisnisnya dengan baik, menjalankan usahanya dengan baik Bapak Ibu. Dan saat kita tenang, maka kita juga akan dapat menghadapi setiap persoalan dengan baik. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu kalau kita tenang? Maka hidup kita akan bisa melakukan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Itu sebabnya Daud berkata apa? Bahwa hanya dekat Allah saja Daud, bahkan saya dengan Bapak Ibu akan mendapat ketenangan. Contoh Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, seringkali orang salah kaprah. Ketika ada orang sedang berhadapan dengan masalah atau sedang menghadapi persoalan yang berat, mungkin orang berpikiran begini Bapak Ibu. Ini seringkali dalam konseling yang saya hadapi Bapak Ibu, ketika saya berhadapan dengan orang-orang tertentu, dia berpikir begini, kalau dia berhadapan dengan persoalan, ketika dia mabuk-mabukan, ketika dia mencoba untuk memakai narkoba, ketika dia pergi untuk berjudi, ketika dia mengikuti dunia malam, ketika dia memiliki segalanya, dia berpikir hal itu bisa mengusir segala ketakutan, mengusir segala persoalan yang dihadapi. Tidak Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, bukan hal itu yang membuat hidupmu Bapak Ibu menjadi tenang. Bukan judi yang membuatmu menjadi tenang. Bukan mabuk-mabukan yang membuat menjadi tenang. Bukan narkoba yang membuat menjadi tenang Bapak Ibu. Hal itu sekali lagi tidak akan pernah membuat hidup kita ada dalam ketenangan. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, sumber ketenangan yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi sekali lagi yang pertama Bapak Ibu, mengapa kita mendapat ketenangan di dalam Allah? Karena Allah adalah sumber ketenangan kita. Yang kedua,
Mengapa kita mendapat ketenangan hanya dalam Allah? Karena Allah yang memelihara hidup saya dan saudara yang kasih Tuhan. Karena Allah yang memelihara setiap kehidupan kita, hidup mati kita ada dalam tangan Tuhan, Bapak Ibu. Lihat Mazmur 41 ayat 3 dikatakan apa? Mazmur 41 ayat 3 dikatakan Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan oleh musuhnya. Oh, puji Tuhan. Pemazmur berkata dengan luar biasa bahwa Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia, Tuhan tidak akan membiarkan kita dipermainkan oleh musuh kita. Lihat saudara yang kasih Tuhan, hidup kita dapat tenang di dunia ini karena Allah yang memelihara hidup saya dan saudara yang kasih Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, harta benda kita tidak bisa menyelamatkan kita. Ingat Bapak Ibu, mencari uang itu yes, wajib hukumnya bagi kita. Bekerja itu iya, wajib hukumnya kita bekerja. Mencari nafkah itu wajib bagi kita semuanya supaya kita bisa mencukupi segala kehidupan kita, kebutuhan kita di dunia ini. Tetapi lihat Bapak Ibu, sekali lagi itu tidak akan bisa menjamin ketenangan saya. Itu tidak bisa menjamin atau memelihara hidup saya dan saudara yang kasih Tuhan di dunia ini. Artinya apa? Tidak ada alasan bagi saya dan saudara yang kasih Tuhan untuk takut dalam menghadapi hidup ini, karena Allah selalu siap untuk memelihara hidup saya dimanapun saya dengan Bapak Ibu berada. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, serahkan keluargamu, serahkan masa depanmu, serahkan bisnismu, serahkan usahamu, serahkan setiap kerinduanmu kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan Bapak Ibu, hidup kita akan menjadi aman. Dan hanya, perhatikan, hanya di dalam Tuhan hidup saya dengan Bapak Ibu akan terpelihara dengan baik. Katakan amin. Makanya Filipi 4 ayat 19 berkata apa? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan tahu segala apa yang kita butuhkan saat ini. Tuhan mengerti setiap apa yang sedang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tahu Bapak Ibu kondisi hidup kita saat ini. Itu sebabnya Bapak Ibu, apapun yang kita butuhkan saat ini, jangan pernah takut. Karena Allah tahu segala apa yang kita butuhkan di dunia ini. Itu sebabnya Bapak Ibu, yuk mari kita serahkan semua kepada Tuhan. Karena Dia tahu kebutuhan saya, Dia tahu kebutuhan setiap Bapak Ibu yang sedang menyaksikan atau sedang mengikuti ibadah saat ini. Lihat Bapak Ibu, ingat Bapak Ibu, kalau burung di udara Tuhan pelihara, apalagi saya dengan Bapak Ibu sebagai umat tebusan Tuhan. Saya dengan Bapak Ibu sangat berharga di mata Tuhan. Kita ini adalah ciptaan spesial Tuhan. Pasti hidup kita lebih diperhatikan daripada burung-burung di udara yang berterbangan itu Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Ingat Bapak Ibu sekali lagi, apapun yang menjadi persoalan kita, jangan pernah takut. Sekali lagi, Allah akan memenuhi segala keperluan saya dengan Bapak Ibu. Karena Dia tahu segala kekurangan kita. Dia tahu segala kebutuhan kita. Jangan pernah takut. Ketika Bapak Ibu sedang berkekurangan, yuk datang kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu sedang membutuhkan sesuatu, yuk mari datang kepada Tuhan. Jadi yang pertama Bapak Ibu, saya ulangi lagi, mengapa hanya dekat Allah saja kita mendapat ketenangan? Yang pertama karena Allah adalah sumber ketenangan kita. Yang kedua karena Allah yang memelihara kehidupan kita Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu jangan pernah khawatir dan jangan pernah ragu dalam mengikut Tuhan. Karena saya yakin dan percaya, sebelum kita berdoa kepada Tuhan pun, Tuhan sudah tahu apa yang menjadi keluhan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita. Yakin dan percayalah Bapak Ibu bahwa hidup saya dengan Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan aman dalam pemeliharaan Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga Bapak Ibu, mengapa kita aman hanya dalam Tuhan? Karena yang ketiga saya mencatat, karena Allah adalah sumber pertolongan kita. Yang pertama tadi Bapak Ibu, mengapa kita mendapat ketenangan dalam Allah? Yang pertama karena Allah adalah sumber ketenangan kita. Yang kedua, karena Allah yang memelihara hidup kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu, karena Allah adalah sumber pertolongan bagi saya dan saudara yang kasih Tuhan. Mazmur 54 ayat 6 berkata apa? Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Oh haleluya. Saya senang dengan pemazmur ini Bapak Ibu. Saya senang apalagi kalau Daud yang menulisnya. Dia benar-benar karena apa yang dia alami itu yang dia tulis Bapak Ibu. Sehingga ketika dia berkata sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang. Itu benar terjadi Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu kita ikuti rohnya Daud. Artinya kita ikuti iman percaya dia di dalam Tuhan. Lihat Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur
Karena kita memiliki Allah yang begitu peduli dan mengasihi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah sumber, satu-satunya sumber pertolongan kita di dunia ini. Karena Tuhan tahu Bapak Ibu segala kekurangan saya, segala kekurangan Bapak Ibu, segala kelemahan saya dan kelemahan setiap kita yang ada pada saat ini. Tuhan tahu semua kelemahan kita, Tuhan tahu kekurangan kita, dan Tuhan tahu segala kebutuhan kita Bapak Ibu. Dan Tuhan tahu kelemahan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, yuk kita tidak perlu terlalu khawatir atau takut dalam menghadapi hidup ini. Karena kita memiliki Allah sebagai sumber pertolongan kita yang ajaib. Katakan amin. Ingat Bapak Ibu, kalau anaknya saja Yesus Kristus, dia korbankan demi keselamatan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Supaya kita ada bersama Bapa di surga. Supaya hidup kita tidak binasa. Saya yakin dan percaya kalau Bapa di surga Bapak Ibu, begitu dia mengasihi Yesus dan dia mau anaknya yang dikasihi itu dia korbankan demi keselamatan saya dengan Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya masalah kita, kebutuhan kita, dan kesehatan kita, saya yakin dan percaya Allah pasti sangat peduli. Katakan amin. Ingat Bapak Ibu, jika Tuhan yang berjanji pasti dia akan genapi. Dan pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Katakan amin Bapak Ibu. Makanya Mazmur 37 ayat 25 dan 26 dikatakan apa? Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar. Perhatikan, orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Katakan amin Bapak Ibu. Jika saya dan dengan Bapak Ibu menyadari kita ini adalah orang yang sudah dibenarkan di dalam Kristus, yakin dan percaya Bapak Ibu bahwa anak cucu kita pasti dipelihara oleh Tuhan dengan luar biasa. Katakan amin. Maka dikatakan dahulu aku muda, kata Daud, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Haleluya. Saya yakin dan percaya saya dengan Bapak Ibu tidak akan pernah Tuhan tinggalkan sendirian. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya apapun, sekali lagi Bapak Ibu, apapun persoalan yang sedang kita hadapi, mungkin memasuki bulan Maret ini, hutang Bapak Ibu belum terlunasi, jangan khawatir. Serahkan semua kepada Tuhan dan bekerjalah dengan sekuat tenaga. Usahakan bisnismu dengan baik, kerjakan bisnismu dengan baik Bapak Ibu. Karena lewat bisnismu, lewat pekerjaanmu, lewat usaha yang engkau kelola Bapak Ibu, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Lewat apapun yang kita kerjakan, lewat itulah nanti hidup kita diberkati dan dicukupkan segala kebutuhan kita oleh Tuhan. Mari kita tetap maju Bapak Ibu di dalam Tuhan dan semakin dekat kepada Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan Bapak Ibu. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita hari ini maupun besok maupun minggu depan, bahkan bulan depan Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, jika saat ini kita masih hidup, kita masih sehat, kita masih bisa bekerja, keluarga kita masih dilindungi oleh Tuhan. Itu artinya apa? Tuhan masih sayang kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi saya dengan saudara yang kasih oleh Tuhan untuk berkarya selama kita Tuhan berikan umur yang panjang di dunia ini untuk memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu ingat baik-baik, hanya di dalam Tuhan kita akan merasa aman dan tenang dalam menjalankan kehidupan kita di dunia ini. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, ingat mengapa kita hidup, kita menjadi tenang di dalam Allah. Karena yang pertama tadi apa? Karena Allah adalah sumber ketenangan kita. Yang kedua, karena Allah yang memelihara hidup kita. Yang ketiga, karena Allah adalah sumber pertolongan kita. Makanya Mazmur 62 ayat 2 dan 3 saya ulangi sekali lagi. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Katakan amin Bapak Ibu. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Katakan amin. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu jangan pernah jauh dari Tuhan. Dan jangan pernah lupa untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Bagi Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, berumah tangga, ajaklah suamimu. Kalau masih lengkap suami, istri, anak-anak, mantu, cucu, jika kalian satu rumah, Bapak Ibu, yuk ajak bersekutu bersama-sama. Doa bersama-sama. Ajarkan kebenaran firman Tuhan. Ayo kita berusaha untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya tutup kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, saya mau bersaksi sedikit. Tanggal 26 Februari bulan lalu Bapak Ibu, tepatnya hari Jumat, itu sekitar jam 12-an Bapak Ibu, itu angin memang sangat kencang. Dan ketika itu saya sudah tidur-tiduran di apartemen saya. Saya udah tidur-tiduran Bapak Ibu, itu biasanya sudah tidur itu. Tapi saya masih nyalain televisi Bapak Ibu. Ketika saya masih pindah channel ke channel 1, channel yang lainnya Bapak Ibu,
Saya udah mau tidur sama sekali. Tapi waktu itu Bapak Ibu, angin kencang sekali. Berputar-putar di sekitar area apartemen tempat saya tinggal Bapak Ibu. Dan saya memang merasa nggak enak. Aduh, ini angin kok kencang sekali. Tidak seperti biasanya Bapak Ibu. Di dalam seperti itu Bapak Ibu, tiba-tiba ada keinginan saya untuk minum ke dapur. Untuk mengambil air ke dapur, karena saya mau ambil satu saset antangin Bapak Ibu, mau campur madu. Terus saya ambil antangin Bapak Ibu dengan madu, saya pergi ke dapur. Saya tuang 2 sendok itu madu ke gelas, baru saya potong itu saset antangin Bapak Ibu, baru saya tuang, baru mau saya kocok itu di gelas saya. Tiba-tiba plafon di kamar saya ambruk semua dengan plafon di ruang tamu saya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya kagetnya minta ampun. Saya pikir waktu itu gempa yang terjadi. Saya pegang pintu kamar mandi, saya bilang, Tuhan Yesus tolong, apakah ini gempa segala macam Bapak Ibu. Dengan ketakutan juga Bapak Ibu, walaupun hamba Tuhan, saya juga manusia Bapak Ibu, pasti saya ketakutan. Saya pikir itu gempa, hanya saya bilang, Tuhan kehendak-Mu jadilah. Kalau mau gempa ya gempa lah, mau bilang apa Bapak Ibu. Namanya saya tinggal di apartemen di lantai 22. Saya pegang itu pintu kamar mandi Bapak Ibu, saya tangking-tangking semua, saya hardik semua, angin puting beliung, sampai hampir setengah jam berlalu Bapak Ibu. Ketika semuanya sudah tenang, saya meraba-raba karena mati lampu Bapak Ibu. Gelap sekali. Saya lihat apa yang terjadi ini. Tatonya apa yang terjadi Bapak Ibu. Plafon di ruang tamu saya hancur semua, ambruk semuanya. Dan juga plafon di kamar tidur saya ambruk semuanya. Bayangkan Bapak Ibu, seandainya saya masih menonton televisi, saya tidak tahu Bapak Ibu, mungkin saat ini saya tidak bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya nggak tahu di mana saya berada Bapak Ibu. Tetapi apa yang mau saya saksikan Bapak Ibu? Lewat kesaksian saya ini saya mengingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat pilihannya sedetik pun Bapak Ibu. Katakan amin. Saya melihat kejadian dan saya ingat setiap kali saya mengingat kejadian yang terjadi malam itu, subuh itu Bapak Ibu. Tepatnya sekitar jam 00:10-an kalau nggak salah saya Bapak Ibu. Jumat subuh itu. Pergantian dari Kamis ke Jumat Bapak Ibu. Saya tidak bisa bayangkan saya ada di mana malam itu. Kalau seandainya saya masih tidur, saya pasti habis Bapak Ibu. Tetapi saya bersyukur, Yesus yang kita sembah itu tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Tepat Mazmur yang dikatakan dalam Mazmur 121 ayat 2-3 dan ayat 7 dan 8 dikatakan seperti ini. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ayat 7 dan 8, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ayat 8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Katakan amin Bapak Ibu. Firman Tuhan ini yang memberikan kekuatan kepada saya. Betul Bapak Ibu bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan menjadikan langit dan bumi. Penjaga saya dengan Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan tidak pernah terlelap. Itulah Yesus yang kita sembah itu. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita mengalami kecelakaan Bapak Ibu. Ayat 7 dikatakan Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam hidup saya Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Dan saya kendam percaya kalau Tuhan tidak menarik saya, tidak menyuruh saya, atau tidak membuat saya meminum Bapak Ibu malam hari itu, saya pasti akan habis Bapak Ibu. Saya akan celaka. Tetapi Tuhan tidak izinkan. Sehelai rambut saya pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan Bapak Ibu. Itu apa artinya Bapak Ibu? Lihat kesaksian saya ini. Yuk kita semakin dekat kepada Tuhan. Hanya dekat Allah saja Bapak Ibu. Saya dengan Bapak Ibu mendapat ketenangan dari Tuhan. Karena hanya Dialah penolong kita. Hanya Dia gunung batu kita yang luar biasa. Di luar Tuhan Bapak Ibu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika saya bersaksi kepada istri saya langsung bilang, waduh, apa jadinya ini? Ketika saya bersaksi kepada orang-orang yang tertentu, mereka kaget. Kok bisa di apartemen bisa ada masuk angin? Tak taunya apa Bapak Ibu yang terjadi? Secara akal manusia dari mana anginnya? Ternyata di sebelah saya, di sebelah unit saya itu sudah ada yang roboh duluan Bapak Ibu, plafon di balkonnya di luar. Jadi dari situlah angin masuk Bapak Ibu, masuk ke apartemen saya. Sehingga robohlah semuanya. Tetapi saya percaya Bapak Ibu, campur tangan Tuhan yang ajaib dan luar biasa itu yang menyelamatkan saya. Bukan karena kuat gagah saya,
bukan karena saya tahu nanti itu plafon akan ambruk, tidak. Tetapi semuanya karena campur tangan Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhan. Semuanya karena pertolongan Tuhan terhadap saya. Kalau saya ditolong Tuhan dari kecelakaan, dari mara bahaya Bapak Ibu, saya Tuhan loloskan dari maut. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu juga bisa mengalami seperti yang saya alami. Asalkan kita sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan. Asalkan kita senantiasa semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan dalam segala apapun. Dan saya yakin dan percaya keamanan dan kenyamanan akan menjadi milik saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, ayat 7 dan 8 dari Mazmur 128 saya bacakan lagi. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan saya yakin dan percaya firman Tuhan ini juga akan menjadi bagian kita semuanya. Biar kiranya lewat kesaksian singkat saya juga, lewat kebenaran firman Tuhan juga yang saya sampaikan, kita semakin dekat kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap Bapak Ibu yang sudah mendengarkan dan mengikuti ibadah kita saat ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Dan sebelumnya Bapak Ibu, nanti persiapkan diri Bapak Ibu untuk masuk dalam perjamuan kudus ya. Bapak di surga, terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami bangga punya Allah yang dahsyat dan luar biasa, yang senantiasa menjadi penolong bagi kami. Kami percaya kami hanya dekat Tuhan, aman dan tentram. Hanya dekat Allah saja kami tenang, karena daripadamu lah Tuhan keselamatan yang kami peroleh. Hanya Engkau lah Tuhan gunung batu kami, keselamatan kami, kota benteng kami. Lewat Engkau Tuhan kami tidak akan pernah goyah. Jika kami Tuhan Yesus selalu dekat kepadamu, maka Tuhanlah yang akan menjadi benteng kami. Tuhanlah yang akan melalukan kami dari segala mara bahaya. Terima kasih Bapa, karena kami yakin dan percaya ketika kami berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menyertai kami. Tuhan akan meluputkan kami dan memuliakan kami. Berkati Bapa setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Hamba doa buat mereka semua, biarlah anugerah Tuhan curahkan dalam setiap kehidupan mereka. Sebentar Bapa, kami akan masuk dalam perjamuan kudus yang dipimpin oleh Bapak Gembala kami. Tuhan memberkati semua yang ambil bagian dalam perjamuan kudus sebentar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan. Hari ini kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Sebenarnya saya berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sangat baik. Jika kesempatan bagi kami bisa menghampiri perjamuan kudus pada hari ini. Kami mengingat kasih-Mu begitu besar, begitu tinggi, begitu dalam, begitu luas. Engkau mengasihi kami melebihi diri-Mu sendiri. Engkau rela mati untuk kami, orang-orang berdosa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami menghampiri perjamuan kudus mengingat kasih-Mu begitu besar kepada kami. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Layakkan kami bisa mengikuti perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita angkat roti ini di atas kepala kita. Kita akan sangat bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Apabila kita mengerti betul apa artinya perjamuan kudus, dari lambang-lambangnya dalam perjanjian lama telah dapat kita ketahui apa berkat Tuhan dalam perjamuan kudus. Tapi dalam perjanjian baru makin jelas keterangan Tuhan tentang sakramen ini. Ajaran Alkitab tentang arti perjamuan kudus adalah sebagai berikut. Perjamuan kudus adalah pernyataan kasih Allah kepada kita orang berdosa. Dan hal Kristus telah mati untuk keselamatan kita. Roti yang anggur yang diberkati itu melambangkan tubuh darah Kristus yang telah dipersembahkan sebagai korban kafirah untuk keselamatan kita. Roti dan anggur itu melambangkan daging dan darah Kristus yang menjadi roti hidup bagi dunia ini. Barang siapa makan daging dan minum darahnya, yaitu percaya padanya, menjadi satu dengan dia akan beroleh hidup yang kekal. Perjamuan kudus ada alat anugerah supaya kita bisa boleh bersekutu dengan Tuhan
tinggal di dalam Dia, Dia di dalam kita, juga bersekutu satu sama lain. Perjamuan kudus ada alat anugerah supaya hidup Kristus bisa mengalir di dalam kita. Perjamuan kudus ada alat anugerah untuk memberi kesehatan Kristus kepada kita berdasarkan iman kita. Perjamuan kudus ada perjamuan Tuhan untuk sidang jemaat yang dikasihinya, supaya jemaat selalu akan mengingat kasih Tuhan, hidup senantiasa di dalam kasih-Nya. Perjamuan kudus ada materai perjanjian Allah dengan umat manusia, supaya barang siapa yang percaya korban penebusan Kristus akan beroleh selamat yang kekal. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti, sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ambil cawang ini, kita angkat di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawang sesudah makan lalu berkata, cawang ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebab setiap kamu makan roti ini, minum anggur ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oke, sekarang kita menerima berkat surgawi dari Tuhan. Mari kita tutup mata dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang begitu baik, yang luar biasa. Kami sudah selesai menghampiri perjamuan kudus. Sekarang kami menunggu berkat-Mu yang luar biasa turun dari surga kepada kami. Sesuai dengan firman-Mu mengatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintah ku sampai kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu, beribadah kepada dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, kamu akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan dan tangan agung yang menyertaimu. Diberkatilah orang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Dia akan seperti pohon di taman di tepi air, melamparkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, tidak berhenti menghasilkan buah. Tuhan akan menentukan tempat bagimu, tidak lagi dikejutkan, dan tidak pula ditindas oleh orang lalim seperti dahulu. Jika engkau berbuat baik kepada sesama, maka Tuhan akan membangun engkau, bukan meruntuhnya. Tuhan akan menanam engkau, bukan mencabutnya. Tuhan akan memberikan hati yang bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Tuhan akan membuat segar orang lelah. Setiap orang yang merana akan Tuhan buat puas. Nah, mari kita arahkan tangan kita ke atas. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyirai engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.